Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Azalia Fatimah Dina dengan NIM 12270500027 dari jurusan Teknik Informatika dengan mata kuliah Algoritma, Strategi Algoritma. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai dataset yang saya peroleh dari Kaggle. Untuk dataset yang saya peroleh sendiri yaitu Titanic dataset first time dengan data source-nya Titanic Machine Learning, dan ada 3 CSV file di dalamnya, yaitu ada gender submission, ada test, dan juga ada train CSV. Nah, dataset ini berisi informasi tentang penumpang di kapal Titanic. Untuk yang train.csv ini digunakan untuk melatih model prediksi. Jadi setiap baris data dalam train.csv ini mewakili seorang penumpang dengan informasi seperti kelas penumpang atau P-class, jenis kelamin atau seks, jumlah saudara kandung atau pasangan atau SIP SP, jumlah orang tua atau anak atau patch, apakah penumpang selamat atau survive, dan lain sebagainya. Di sini ada 12 kolom untuk yang train.csv. Nah, untuk yang tes.csv ini sendiri digunakan untuk memprediksi kelangsungan hidup dari penumpang tersebut. Semua informasi penumpangnya sama seperti informasi yang ada di train.csv, tapi tidak ada kolom survive gitu. Lalu untuk yang terakhir adalah gender submission CSV, adalah contoh format pengiriman prediksi untuk data tes.csv, dan kita harus membuat file prediksi dengan format yang sama untuk dinilai di Kaggle. Kita langsung saja bedah codingannya untuk Titanic dataset first time ini. Yang pertama adalah kita harus mengimport library pandas numpy karena ini adalah library Python. Jadi untuk pandas sendiri fungsinya buat baca dan manipulasi data, sedangkan numpy untuk operasi matematika. Dan biasanya kedua library ini pasti bersamaan gitu kalau misalnya untuk Python library. Nah, untuk import OS adalah untuk mengimport dari dataset yang kita inginkan ke dalam notebook Kaggle ini. Lalu ini ada train_data sama dengan pd.read_csv Kaggle input Titanic train.csv. Nah, ini maksudnya adalah membaca file CSV dari train.csv, dan dari train.csv ini disimpan ke variabel train_data. Jadi dibaca terus disimpan di variabel train_data. Nah, untuk yang test_data yang ini juga sama demikian. Untuk yang gender info juga ini sama demikian, namun ini gender.info ini menampilkan tipe data daripada kolom yang ada di gender submission ini untuk yang gender.info. Lalu untuk yang test_data.head dalam kurung 1 ini maksudnya adalah menampilkan hanya baris pertama dari train.data dan tes data untuk melihat sekilas isi datanya. Namun karena ini yang diminta adalah tes data, berarti menampilkan baris pertama dari tes.data. Jadi hanya melihat sekilas dari isi datanya. Lalu untuk bagian feature and target, ini adalah bagian fitur dan target. Untuk mendefinisikan fitur dan target, feature ini berarti daftar nama kolom fitur yang akan digunakan untuk memprediksi P-class, sex, CP, dan juga patch. Nah, untuk yang Y sama dengan train_data survive ini berarti kolom target yang ingin diprediksi adalah survive dari train.data gitu. Untuk bagian selanjutnya yaitu preprocessing data menggunakan pd.get_dummies. Nah, X itu berarti data train atau data latih, train_data yang diformat dengan one hot encoding untuk kolom fitur kategorikal. Nah, kalau yang tes sendiri, data tes yang diformat one hot encoding serupa dengan data dari data train atau data latih. Kenapa harus di one hot encoding? Karena ini kan asalnya tipe datanya itu kategorikal, jadi akan diubah menjadi numerik karena model logistic regression itu lebih mudah bekerja dengan data numerik. Jadi di one hot encoding dulu supaya terdistribusi normalnya lebih mudah gitu. Lalu untuk membangun model prediksi menggunakan logistic regression,
LRM berarti Instance Model Logistic Regression dengan parameter random underscore state yaitu 42 untuk menjaga konsistensi hasil, dan juga lr.fit x, y untuk model menggunakan data latih x dan target y. Nah, untuk prediksi data tes sendiri ada y underscore pred, yaitu hasil prediksi model terhadap data tes, dan juga ada evaluasi model menggunakan accuracy underscore score, membandingkan hasil prediksi y underscore pred dengan target sebenarnya pada data gender.survive, yang merupakan contoh format pengiriman di Kaggle untuk menghitung akurasi model. Nah, untuk menyimpan hasil prediksi sendiri, membuat data frame baru, outputnya berisi kolom passenger ID dari test underscore data dan kolom survive berisi hasil prediksi y underscore pred. Untuk output.to underscore csv yaitu submission.csv index sama dengan false, berarti menyimpan data frame output ke file csv submission.csv sesuai format yang diminta Kaggle. Nah, outputnya di sini kan ada 2 baris. Yang pertama adalah logistic regression model accuracy in persen itu 99.0 etc. Dan terus baris keduanya adalah your submission was successfully saved. Nah, baris pertama ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa akurasi model logistic regression ini pada dataset ini yaitu 99,04% jika dibulatkan, dan untuk baris kedua menunjukkan file prediksi submission.csv telah tersimpan dengan sukses. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai codingan dan juga dataset yang saya peroleh mengenai Titanic data first time, yaitu tentang informasi penumpang kapal Titanic. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.